Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini seperti biasa gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari yang udah komen di YouTube channel gua ya. Kalau memang pertanyaannya bagus dan bisa gue bikin videonya dan memang nggak ke-skip ya, karena mungkin takutnya ada yang ketumpuk atau apa, sorry banget kalau nggak kejawab. Nah, sekarang gue bakal jawab pertanyaan dari Hani Faturrohman. Minta penjelasan jenis-jenis hairline pada lelaki kok. Sama dia nanya juga, bang, jenis hairline gue kayak lu bentuknya dan tubuh gue pun sama besar. Apa memang orang yang punya tubuh besar emang hairline-nya rata-rata gitu ya? Maaf nanya nih, mohon jawabannya bang. Jadi pertanyaannya, apakah hairline orang yang tubuhnya besar itu hairline-nya M atau enggak? Atau mungkin apakah yang tubuhnya besar ngalamin kerontokan? Mungkin lebih ke situ ya, antara pokoknya kalau tubuhnya besar apakah rambutnya bakal M, bakal rontok atau gimana. Oke, langsung aja, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di sini seperti biasa, subscribe, dan jangan lupa untuk follow Instagram gua Kokbrew, store Koko Brewok, dan ada media sosial baru yaitu jangan lupa juga untuk follow TikTok Koko Brewok. So langsung aja setelah yang satu ini. Nah, sekarang gue bakal ngomongin jenis-jenis hairline. Di sini gue bakal bagi 3 yang utama. Sebenarnya kalau lu browsing bakal banyak banget lu nemuin jenis-jenis hairline. Mungkin lu bisa ketemu 11, mungkin 10. Ya sekitar kurang lebih 10 lah. Tapi di sini gue bakal bagi 3 yang menurut gue paling penting ya. Jadi dari sini bisa dijabarin lagi. 3 adalah, yang pertama adalah square hairline, yang kedua adalah round hairline, yang terakhir adalah M hairline. Buat yang square hairline sendiri dibagi 3 menurut gue. Ada yang low, ada yang middle, dan ada yang high. Ntar bakal gue contohin di sini, gambarnya bakal ada. Nah, di sini menurut gue yang ideal adalah yang middle ya, karena kalau yang low itu dia benar-benar jidatnya kecil, rambutnya tuh sampai depan. Ya itu bagus sih, maksudnya rambutnya lebat, tapi menurut gue sendiri kurang proporsional. Yang middle menurut gue udah paling oke lah. Sedangkan yang high, biasanya di sini kalau lihat dari contoh gambar, memang kebanyakan terjadi di orang yang kulit hitam ya, atau orang yang keturunan Afrika. Gue nggak tahu kenapa, tapi kalau kalian perhatiin, banyak banget orang-orang Afrika yang memang jidatnya itu mundur gitu, rambutnya mundur, jadi jidatnya kelihatan lega banget. Rambutnya tebel bisa, tapi memang model mereka itu yang jidatnya lega-lega. Jadi bukan berarti kalau lu jidatnya lega, rambutnya nggak bisa tebel. Bisa, tapi ya jidatnya lega, gitu aja. Nah, yang kedua adalah round hairline. Round hairline ini sebenarnya mirip dengan square, cuman bedanya dia nggak kotak gitu, tapi di sininya tuh bulat. Dan itu masih bagus juga. Banyak juga yang cocok dengan model yang memang punya round hairline gitu. Itu oke juga sih menurut gue. Mirip-mirip lah sama yang square, keuntungan dan kekurangannya nanti bakal gue bahas juga, itu masih mirip-mirip. Dan yang terakhir adalah yang M. Menurut gue yang M ini, ya lu udah tahu bentuknya M gitu, ininya di sini agak mundur, dan ininya lebih maju gitu, jadi nggak lurus atau nggak bulat. Udah jelas bentuknya M. Ini yang menurut gue paling banyak kerugiannya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau orang yang badannya gede itu rambutnya bakal M atau lebih cepat rontok? Sebenarnya kalau M itu bawaan ya. Lu badannya besar, badannya kecil, kalau memang bawaan rambutnya bagus ya bagus aja. Lu bisa lihat Chef Arnold. Gue selalu bilang bahwa rambutnya Chef Arnold tuh bagus banget. Dia masuk yang square tapi yang middle juga. Jadi dia rambutnya benar-benar ideal banget dan itu rambutnya tebal. Sedangkan badan dia termasuk cukup besar. Jadi gak ada hubungannya antara badan besar dengan rambutnya bakal M atau enggak. Itu balik lagi ke genetik. Nah, apakah yang badannya besar cepat rontok? Kalau badannya besar cepat rontok tergantung juga sebenarnya, tapi mayoritas kalau badan lu gede biasanya makannya banyak, otomatis banyak juga makanan berlemak gitu. Kalau kayak gue segede gini, pasti gue suka makan makanan berlemak juga gitu, makanya bisa segede gini. Nah, itu yang bikin dia cepat rontok. Karena nggak semua sih, tapi kalau rambut lu berminyak, itu berpotensi nyebabin yang namanya rambut rontok. Jadi, balik lagi ujung-ujungnya ke sana sih. Bukan ke masalah badan lu gede bakal rambutnya gimana.
itu balik lagi ke gen dan pola hidup. Kalau pola sih kayak lu dapetnya M atau lu dapetnya square atau lu dapetnya round, itu balik lagi ke genetik atau ya lu dikasihnya apa, itu lu nggak bisa milih. Nah, keuntungan dari lu yang punya rambut square dan round. Buat yang punya rambut square atau round, biasanya sih nggak gitu ngalamin kebotakan. Harusnya lu nggak dapat kebotakan yang dari depan, beda dengan yang rambutnya M. Tapi bukan berarti lu nggak bisa ngalamin kebotakan. Biasanya orang yang rambutnya square atau rambutnya round, dia ngalamin kebotakan dari atas ini. Jadi bukan sama sekali nggak bisa ngalamin kebotakan. Cuman untungnya di sini adalah ketika lu ngalamin kebotakan di sini, dan yang pasti belum terlalu parah ya, kalau udah parah sih pasti kelihatan juga. Lu bisa tutupin pakai rambut yang ada di samping sini atau dari depan sini, karena kan depannya tebal. Lu ngalamin sedikit kebotakan di sini, lu bisa tarik ke belakang rambut lu, beres. Itu bisa nutupin deh selama kebotakannya masih tipis. Tapi kalau misalnya lu yang di kondisi M, ya udah jelas di depan sini lu kelihatan. Di poni juga biasa dia akan kelihatan carang-carang. Tetap kalau misalnya M, lu di poni juga kurang gitu bagus sih. Emang susah ditutupinnya. Kalau M ya gue bisa bilang lu nggak bisa tutupin lah kalau udah ngalamin M. Nah, di M sendiri sebenarnya bisa ada lagi di di klasifikasi lagi, namanya adalah widow peak. Itu sebenarnya menurut gue adalah kondisi M yang udah lebih parah. Jadi ini makin masuk dan sisa ini sedikit di depan. Jadi itu masih gue anggap dari bagian M hairline ya. Jadi tetap hairline itu cuma ada 3 menurut gue yang utama, sisanya bagian dari 3 tadi. Yang terakhir nih, pasti ada yang nanya, apakah kalau lu punya hairline M, lu bisa obatin nggak pakai Minox biar dia jadi kotak atau jadi bulat? Nah, di sini gue nggak mau jadi penjual yang ngasih lu iming-iming terlalu manis. Gue nggak mau munafik, gue bilang nggak bisa. Jadi misalnya kalau lu ngalamin yang namanya hairline M, ya udah terima aja hairline M, karena itu nggak bisa lu tumbuhin pakai Minox. Lu oles di sini yang kosong, itu nggak akan tumbuh. Ketika lu ngalamin semakin mundur, itu bisa lu tumbuhin, tapi balik lagi cuman ke posisi M ya. Jadi awalnya M-nya nggak terlalu mundur, misalnya di sini lu ngalamin mundur sampai sini, itu lu bisa balikin sampai di sini lagi. Nggak bisa lu jadiin kotak. Jadi kalau misalnya lu M, ya bisa lu balikin ke M lagi. Dan buat lu yang punya rambut M, lu nggak usah khawatir, karena rambut M juga bisa tebel, cuman bentuknya M gitu aja. Jadi mau untuk model rambutnya lu harus banyak pilih lagi, karena nggak semua cocok ya. Misalnya untuk lu yang pengen rambutnya pendek dan dikepinggirin, itu nggak cocok karena ketika dipinggirin di sininya itu kosong gitu, jadi nggak bisa. Lu pilih-pilih aja, tapi nggak usah khawatir bahwa rambut M juga bisa tetap tebel. Nah, dan yang terakhir untuk lu yang punya rambut M tapi lu bener-bener pengen banget punya rambut yang kotak, yaitu bisa balik lagi, senjata utama dari channel ini adalah ketika lu punya uang, transplant aja. Masalah rambut apapun ketika lu punya uang, mau dari botak, mau M, mau nggak ada, ya lu bisa yang namanya hair transplant atau cangkok rambut ya. Jadi itu udah pasti bisa. Lu dari M pengen jadi kotak bisa ya, cuman untuk ngisi space di sini pasti biayanya juga cukup mahal. Jadi ya balik lagi ke lu. Cuman gue kasih tahu aja tadi bahwa hairline itu ada 3 menurut gue yang utamanya, dan ada masalahnya masing-masing, walaupun ya tetap yang paling nggak enak itu yang M. Dan M itu nggak bisa ditumbuhin sama Minox untuk jadi round, untuk jadi square. Dan yang terakhir, kalau lu ngerasa nggak puas dengan pola M, lu bisa ngelakuin hair transplant. Oke, segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu.